Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Kita akan mengakhiri bulan Agustus ini. Dan minggu depan kita sudah masuk di bulan September. Nah kalau sudah ber-ber itu sudah mau dekat Natal itu saudara ya. September, Oktober, November, Desember ya. Dan Natal kita ini kita mengadakan Natal tidak dalam bentuk perayaan di gedung begitu saudara lalu makan gitu tidak. Saya sudah memutuskan dan ketika saya berdoa kita akan membuat Natal dengan pelayanan misi namanya Tinta Natal. Tinta Natal. Tinta itu singkatan dari tindakan nyata. Jadi kita melakukan tindakan nyata dengan bagaimana kita akan berkunjung di satu kampung, di salah satu gereja mungkin, untuk kita bisa merayakan Natal di sana, lalu kita akan berbagi sembako dengan mereka. Ya, jadi saya sudah hitung-hitung kemarin kalau kita menyediakan paket 200 paket, maka satu paket itu berjumlah 175.000 dengan isi beras, gula, minyak goreng, lalu ada garam dan juga ada supirmi 1 karton ya. Jadi ada kurang lebih 5-6 paket ya 5-6 item dan kita akan bagikan dalam mungkin 200 paket ya. Ini awal yang kita akan lakukan karena ini gereja masih baru bulan Maret kemarin kita mengadakan ibadah dan baru mulai resmi bulan Maret itu kita sudah jalan saudara. Pas tanggal 1 Maret, jadi ini baru jalan kurang lebih 5 bulan, 6 bulanan ya, jalan 6 bulan. Jadi kita mau berbagi karena memang visi gereja ini adalah to be like Jesus, bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Nah apa yang Yesus lakukan itulah yang harusnya dilakukan oleh gereja, amin. Ya, Yesus datang ke dunia ini, peristiwa Natal itu kan dikenal dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Dan apa yang Yesus lakukan dalam dunia ini? Dia datang di dunia ini langsung berbaur dengan manusia. Ya, dia dalam kehidupan sehari-harinya Yesus selalu berada di orang-orang yang susah, di orang-orang yang termarginalkan, saudara ya. Bukan berarti orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya Tuhan tidak peduli, kan ada juga yang Tuhan perhatikan seperti Sakius, orang yang kaya, saudara ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara, perhatian kita lebih kepada orang-orang seperti itu. Dan saya berdoa saudara bisa ambil bagian karena itu bulan depan kami gereja akan mencetak amplop khusus untuk Natal. Saudara bisa menabur di situ sampai bulan Desember, atau saudara mau beri janji iman di situ, silakan saudara bisa menabur. Saya percaya ketika saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Amin. Ya, sebab Alkitab bilang begini di dalam kitab Amsal, bagaimana sih kita mempiutangkan Tuhan? Kita mempiutangkan Tuhan ketika kita memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Maka disitulah kita sedang mempiutangkan Tuhan. Kita nggak bisa kasih utang Tuhan, tapi waktu kita memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak terperhatikan, disitulah hati Tuhan. Amin, saudara. Bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Ya, itu adalah ibadah yang murni. Dan saya percaya gereja ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi kota. Bukan cuma dengan kita berkhotbah di mimbar, tetapi kita harus terjun kepada tindakan-tindakan nyata. Amin. Ya, dan saya harap saudara menangkap ini sehingga saudara bisa betul-betul juga mempunyai panggilan yang sama. Karena saya percaya gereja ada untuk menjadi berkat. Bukan untuk menjadi hal-hal yang tidak baik, tapi gereja ada untuk menjadi berkat. Orang yang masuk dalam gereja ini, mereka harus keluar, dipulihkan. Orang yang ada dalam gereja ini, mereka harus bisa berdampak dan bisa berbuah-buah yang baik. Amin. Ya, saudara, tema kita hari ini di minggu yang terakhir bulan Agustus adalah menjadi terang di dunia kerja. Menjadi terang di dunia kerja. Saya percaya saudara, setiap kita itu dipanggil Tuhan dengan maksud dan tujuan. Bahkan Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan. Amin. Tuhan bukan kurang kerjaan, udahlah saya kurang kerjaan, udahlah saya buat manusia aja dah.
Enggak, saudara. Tuhan ciptakan manusia itu dengan tujuan. Dan salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menjadi penyembah Dia. Tetapi selain daripada itu juga untuk apa? Dia berkuasa atas dunia ini. Amin. Ya, memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan, langit, bumi dan segala isinya, itu diberikan kuasanya kepada manusia, dan karena itu manusia harus mengusahakannya, kata kitab Kejadian. Tetapi karena dosa, akhirnya manusia hilang kekuasaannya, dunia akhirnya dikuasai oleh setan. Ya, tetapi saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima kembali otoritas kuasa itu. Amin. Dan iblis itu berada di bawah telapak kaki kita. Amin, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menjadi terang di dunia kerja? Masing-masing kita pasti punya dunianya. Ya. Tempat di mana saudara bekerja itulah dunia saudara. Ada di dunia pendidikan, ada di dunia usaha, ada di dunia politik, ada di dunia pemerintahan, ada di dunia kuliner, ada di mana? Dunia saudara itulah yang harusnya menjadi tempat di mana kita menyatakan kasih Tuhan. Menjadi terang di mana dunia kita berada. Amin. Di dunia kerja, di dunia manapun kita berada, kita harus bisa menjadi terang. Sebab Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak bilang begini, usahakanlah jadi terang. Tidak. Yesus tidak bilang begini, semoga kamu jadi terang. Tidak. Tapi Yesus bilang gini, kamu adalah terang dunia. Berarti kita ini sudah jadi terang. Harusnya kita ini adalah orang-orang yang membawa terang. Amin. Dan menjadi terang itu bukan cuma di gereja. Banyak orang Kristen jadi terangnya cuma di gereja. Tapi waktu dia ada di marketplace, waktu dia ada di lapangan pekerjaan, di kehidupan sehari-hari, dia nggak bisa menjadi terang. Terangnya redup, bahkan bukan redup, mati. Saudara, karena apa? Kompromi, bergaul sama dengan dunia. Dia tidak bisa berubah kehidupannya, nggak bisa mengubah, membawa dampak bagi orang-orang yang lain. Kita sudah belajar dalam 4 minggu ini, saudara, bagaimana kita mempengaruhi dunia, kita berani melawan arus dunia ini, dan bagaimana kita bisa memenangkan dunia ini lewat kehidupan kita. Amin. Dan sekarang kita mau menjadi terang lewat dunia kerja kita. Nah, kita baca firman Tuhan, saudara, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 22 sampai pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal 3, mulai ayat 22 sampai Kolose pasal yang keempat sampai dengan ayat yang kedua. Kalau saudara sudah ketemu, bilang amin. Amin. Ya, kita baca sama-sama Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25, lalu kita lanjut ke pasal 4 sampai ayat yang kedua. 2-3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu, sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Pasal 4 ayat 1, 2, 3. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Saudara, kalau kita baca dalam pembacaan ini, saudara, Paulus sedang mengajarkan bahwa pentingnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen memiliki etika dalam bekerja. Memiliki etika dalam bekerja. Nah, saudara, ada bawahan, ada atasan. Dikatakan demikian dalam Alkitab tadi. Ya, kekristenan harus memiliki beberapa karakteristik, saudara, di dalam melakukan pekerjaan, baik dia seorang atasan, baik dia seorang bawahan. Apa karakteristiknya? Yang pertama itu adalah ketaatan. Seorang Kristen di dalam bekerja, dia harus menjadi orang yang taat. Taat bukan cuma kepada Tuhan, tetapi taat kepada bos yang ada di dunia ini, kepada sesama yang ada di dalam dunia ini. Amin, saudara. Ya, kalau taat kepada Tuhan mah, saudara, mungkin gampang. Tapi bagaimana kita bisa belajar taat kepada manusia yang kelihatan, pimpinan kita? Itu susah, saudara. Ya, dan karakteristik apa lagi? Dikatakan kita belajar menjadi orang yang taat.
dan juga mempunyai sifat yang tulus di dalam melakukan pekerjaan, kita harus punya sifat, sikap hati yang tulus mengerjakannya. Bukan gerundel, bukan karena ya sudahlah terpaksa, karena pimpinan yang suruh makanya saya kerja saja sudah. Tapi hasilnya tidak maksimal. Dan Tuhan tidak mau, Tuhan mau kita, saudaraku, melakukan pekerjaan sebagai anak Tuhan. Kita mempunyai sikap hati yang taat, tetapi juga punya sikap hati dalam bekerja, yaitu tulus. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah mempunyai sikap hati yang kesungguhan hati dalam bekerja. Kesungguhan hati dalam bekerja ini penting, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, bekerja tapi tidak beda dengan orang lain. Ya, bekerja tidak dengan kesungguhan. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa kesungguhan hati tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal. Betul? Setiap pekerjaan yang dilakukan tanpa ketulusan, tanpa ketaatan, bahkan tanpa kesungguhan hati, tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal. Nah saudara, relasi kerja yang benar sesuai dengan etika kerja Kristen adalah apabila atasan dan bawahan itu masing-masing mengerti tanggung jawabnya. Bawahan mengerti tanggung jawabnya, atasan juga mengerti tanggung jawabnya. Ini dalam etika kerja Kristen yang Paulus maksudkan dalam pembacaan kita. Nah karena itu saudara, ada beberapa hal yang harus kita belajar hari ini terkait dengan tema kita, bagaimana kita bisa menjadi terang di dunia kerja. Dan perlu saudara ketahui bahwa keseharian kita di marketplace, di dunia kerja atau tempat kita berusaha itu adalah wilayah atau lapangan kesaksian kita. Amin. Jadi saksi di gereja itu gampang, saudara. Jadi saksi di kelompok-kelompok sel persekutuan doa gampang. Tapi bagaimana kita menjadi saksi di keluarga, bahkan terlebih lagi saudara menjadi saksi di marketplace kita, itu enggak gampang. Ya. Gereja banyak mengajarkan bagaimana kita menjadi saksi di dalam marketplace kita dengan cara kita bersaksi kepada orang lain. Kalau dengan cara kita bersaksi kepada orang lain gampang. Menjadi saksi di tempat bekerja dengan cara kita bersaksi Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, gampang. Tapi ada hal yang lebih daripada itu, bukan cuma sekedar bersaksi, tetapi bagaimana tindakan kita dalam bekerja, itulah kesaksian hidup. Amin. Bagaimana nilai-nilai kita dalam bekerja, itulah kesaksian hidup kita. Bukan cuma sekedar bersaksi Tuhan hebat, bukan cuma sekedar bersaksi Tuhan itu dahsyat, bukan cuma sekedar bersaksi Tuhan itu hebat, tidak. Tetapi bagaimana kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain di dalam ladang pekerjaan kita, di marketplace kita, itu yang akan kita pelajari hari ini, saudaraku. Nah, bagaimana saudaraku kita bisa menghidupi kesaksian di tempat kerja kita? Ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi saksi di tempat kerja kita dan kita bisa menghidupi kesaksian itu, yang pertama adalah kita harus bekerja dengan jujur dan tulus hati. Katakan, jujur dan tulus hati. Amin. Bekerja dengan jujur dan tulus hati. Saudara, sekarang ini cari orang jujur itu seperti mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Betul? Susah. Cari orang pintar sekarang ini banyak, saudara. Sekarang orang berlomba-lomba, sekarang S1 sudah lewat, saudara. Orang sekarang minim pendidikannya itu S2. Dokter sekarang sudah banyak di mana-mana beramburan. S2 udah banyak beramburan di mana-mana. Ya, sekarang yang dokter berlomba-lomba usaha untuk menjadi profesor. Cari orang pintar sekarang banyak. Bahkan yang bikin kacau dunia ini bukan orang bodoh, saudara. Yang bikin kacau dunia ini orang-orang pinter. Yang maling kayu-kayu, ribuan gelondongan kayu di hutan sana, itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Yang korupsi menggelapkan uang-uang di perusahaan, itu bukan orang bodoh, orang-orang pintar. Ya, cari orang pintar sekarang ini banyak. Universitas sekarang sudah banyak mengeluarkan lulusan-lulusan yang terbaik, lulusan-lulusan yang cum laude, hebat-hebat.
Tetapi sekarang cari orang jujur itu susah. Pintar tapi kalau nggak jujur, nggak akan bisa berhasil dengan baik. Tapi kalau saudara jujur, walaupun mungkin saudara tidak terlalu pintar, itulah harga yang luar biasa, nilai yang luar biasa. Amin. Orang itu sekarang itu cari orang yang jujur, saudara. Karena dunia ini sekarang lagi nggak bisa dipercaya. Betul? Ya. Cari orang yang jujur itu susah. Karena itu saudara, bagaimana kita menjadi anak Tuhan, bekerja dengan jujur dan tulus hati, ini penting. Ya. Di ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa kita harus bekerja dengan jujur dan tulus hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Bekerja dengan jujur. Waktu saudara masuk kantor, ya sesuailah dengan jam kerja yang ada. Itu kita bekerja dengan jujur. Jujur dan tulus hati itu berbicara tentang apa? Integritas. Amin. Salah satu nilai kita itu adalah integritas, saudara. Bagaimana kita menjadi orang yang berintegritas? Apa sih itu integritas? Integritas itu antara perkataan dan tindakan sama. Banyak orang Kristen ngomongnya hebat, tapi tindakannya nol. Kalau di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, oh luar biasa, saudara. Tapi begitu di lapangan pekerjaan, kehidupan sehari-hari, nol. Di rumah tangga, nol. Membangun hubungan dengan sesama, nol. Di dalam marketplace, nol. Tidak menunjukkan satu nilai kebenaran yang dihidupi di dalam gereja. Dan saya tidak mau saudara sebagai jemaat, saudara cuma pintar ngomong, tapi nggak ada tindakan nyatanya. Makanya saya berdoa supaya semua saudara bisa menjadi berkat dalam setiap marketplace saudara. Amin. Ya, kerja dengan jujur, saudara. Kalau bukan milik saudara jangan diambil. Harus bisa bedakan mana plat merah, mana plat hitam. Kalau plat merah kan berarti punya kantor. Pena. Wah, tidak apa-apa ya. Nanti kan sebulan sekali dari kantor kau dapat jatah. Tapi kalau itu plat merah jangan dibawa pulang. Plat merah biarkan plat merah, plat hitam saudara bawa pulang. Itu orang yang jujur. Itu orang yang berintegritas. Amin. Oh, tidak apa-apa Pak, kan kantor memang sudah anggap itu tidak ada. Tidak. Saya beberapa minggu lalu ada membaca satu artikel, seorang mantan menteri, siapa dia, menteri yang lama, almarhum, saya lupa namanya. Dia itu hidupnya jujur, saudara. Itu adalah menteri yang termiskin selama menjabat sebagai menteri, sampai sejarah menteri yang paling miskin itu saya lupa namanya siapa ya. Dia itu menteri yang paling miskin. Saudara tahu, setiap lebaran orang-orang itu datang ke rumahnya dia. Dia terpilih menjadi menteri 2 periode dalam masa kepemimpinan, pernah menjadi salah satu menteri zamannya Soekarno dan juga di zamannya Soeharto. Ya, lalu dia waktu orang datang ke zamannya Soeharto, saudara, oh orang kan duit banyak, saudara, kalau jadi pejabat karena korupsinya tinggi, KKN-nya besar, betul? Tapi saudara tahu, waktu setiap orang datang ke rumahnya dia pergi lebaran, saudara tahu dia rumahnya sederhana, dia nggak pernah mau pakai fasilitas pemerintah. Dia selalu pakai apa yang dia punya. Bahkan saudara pernah dari perusahaan PLN mau putus listriknya karena nggak bayar 2 bulan. Dia mengambil apa yang menjadi haknya dia. Dia pimpin itu jalan tol pertama di Jakarta itu, jalan tol Jagorawi kah, itu proyeknya dia, saudara. Kalimantan Barat atau Kalimantan mana, Palangkaraya, itu ada satu jembatan apa itu yang besar di sana, tanggul apa itu yang terkenal di Jawa yang besar, itu proyeknya dia. Mega proyek saudara dia tangani pada waktu zamannya dia. Dan hasilnya semuanya sampai sekarang kualitasnya bagus. Karena apa? Dia tidak korupsi. Dia kerja dengan jujur. Orang mungkin bilang goblok, bodoh. Harusnya dia bisa merekrut kekayaan dari situ, tapi dia nggak lakukan. Tapi orang ini namanya harum.
dia sudah nggak ada, tetap dia harum namanya. Saudara, ingat pepatah dunia bilang apa? Manusia mati meninggalkan nama. Kalau saudara kerja nggak jujur, hidup nggak jujur, kerja juga nggak tulus hati, saudara. Waktu saudara nggak ada dalam dunia ini, orang apa yang diingat? Kejelekan kita. Tapi biarlah waktu kita nggak ada di dunia ini, kita meninggalkan sesuatu yang baik. Amin. Karena itu dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita tunjukkan etos kerja, jujur dan tulus hati. Jangan mengerjakan sesuatu dengan terpaksa. Karena Tuhan juga gak pernah maksa kita, betul? Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk memilih. Dan Tuhan mau kita bekerja dengan jujur. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus tetap bekerja dengan jujur dan tulus hati sebagai bentuk kesaksian kita di dunia ini. Di dunia kerja di mana kita berada. Walaupun kita dikelilingi oleh situasi yang menyudutkan atau mungkin bisa menuduh kita, sok suci lah saudara ya, sok jujur lah, sok berintegritas lah, nggak masalah. Saya percaya Tuhan itu berkenan kepada orang yang jujur. Saudara ingat kitab Ayub? Kitab Ayub itu, saudara, Tuhan sendiri loh yang puji Ayub. Tuhan bilang apa? Apakah engkau melihat hambaku, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara, waktu kita hidup jujur, Tuhan itu memuji kita. Memang bagi orang dunia, hidup jujur di zaman sekarang itu goblok. Bodoh. Kalau ada kesempatan bisa korupsi, kenapa nggak korupsi? Kalau ada kesempatan untuk bisa ambil keuntungan yang banyak, kenapa nggak ambil keuntungan yang banyak? Itu dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan, berkat itu sudah disediakan masing-masing. Amin. Alkitab bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Apa yang menjadi bagianmu yang sudah diberikan oleh perusahaan, lakukan dengan jujur dan tulus hati. Apa yang sudah menjadi tugas tanggung jawabmu dalam perusahaan, lakukan dengan jujur dan tulus hati. Mungkin manusia nggak melihat apa yang kau kerjakan, tapi ada mata yang tidak pernah tertidur, yang selalu mengamat-amati setiap apa yang kita kerjakan. Dan mata itu selalu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik yang kita lakukan. Itulah mata Tuhan. Amin. Karena itu saudara, kerja dengan jujur dan tulus hati. Integritas itu harus ada dalam hidup kita. Jangan mau dikompromi dengan dunia ini. Orang mau bilang apa, gak pusing. Yang penting saya bekerja dengan niat yang tulus dan kejujuran. Amin. Ya, yang masih muda-muda, ayo saudara, memang cari kerja sekarang susah. Ya. Tapi kalau kamu hidup jujur, kamu tulus hati, saya percaya orang akan cari kamu. Karena cari orang jujur dan tulus hati sekarang susah. Tapi kalau kamu memiliki sifat itu, orang akan cari kamu. Dan Tuhan akan promosi orang-orang yang seperti itu. Itu yang pertama, amin. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa menghidupi kesaksian kita, menjadi berkat di dunia kerja kita. Yang kedua adalah kita harus bekerja dengan kualitas dan dengan tekun. Bekerja dengan kualitas dan tekun. Ini penting, saudara. Ya, bekerja dengan kualitas dan tekun. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, rajin beribadah. Saya percaya orang Kristen sifatnya semua baik-baik. Amin. Ya, anak Tuhan sifatnya baik-baik. Tapi saudara, kita nggak cukup jadi orang baik, jadi orang yang cinta Tuhan, jadi orang yang mengasihi Tuhan, tidak cukup. Tapi kita juga harus menunjukkan kualitas kerja kita, mutu kerja kita di dalam bekerja. Amin. Haleluya. Kita juga harus tunjukkan kualitas kita dalam bekerja. Saya percaya saudaraku, ya, bahwa menginjil, menunjukkan sikap kerja yang sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya itu. Saya percaya 100% setuju dengan hal itu, saudaraku. Tetapi ada satu hal yang penting,
yang jarang dibahas di dalam gereja, yang jarang dibahas di dalam kekristenan, itu apa? Menjadi terang atau gelap, itu pilihan. Tetapi bagaimana kita bekerja dengan kualitas, ini yang sangat jarang dilakukan di dalam gereja. Gereja selalu mengajarkan bagaimana kita menjadi berkat, bersaksi di tempat lingkungan kerja kita. Tapi gereja jarang mengajarkan bagaimana jemaat Tuhan itu bekerja di dalam lingkup kerja mereka dengan kualitas yang baik. Amin. Meskipun saudara, orang punya sifatnya baik, tapi kalau kualitas kerjanya juga nggak baik, saya pikir ini juga nggak seimbang. Ya. Contoh saudara, contoh ya, misalnya ada 2 orang anak Tuhan, si A dan si B. Mereka bekerja di satu perusahaan yang sama. A bekerja di perusahaan yang sama, yang B juga bekerja di perusahaan yang sama. Ya, kedua-duanya sama-sama orang baik. Kedua-duanya sama-sama orang yang mengikut Tuhan, cinta Tuhan, saudara ya, mengikuti Tuhan dengan setia. Tapi yang A ini punya kualitas kerjanya rendah. Kualitas kerjanya rendah, sering membuat kesalahan, kalau kerja selalu banyak salahnya. Sudah diajar tetap aja salah, dikasih tahu nggak mau dengar, saudara, cinta Tuhan. Rajin ke gereja, beribadah, bahkan pelayanan. Ya, tapi saudara, kualitas kerjanya rendah sekali. Sering buat kesalahan di dalam bekerja. Sulit untuk diajar. Dan susah, saudara, untuk mau dikasih pengertian. Dan orang-orang ini banyak menyusahkan orang lain dalam bekerja. Ya, sedangkan si B ini saudara, dia adalah pribadi yang unggul. Punya pribadi yang unggul, punya kualitas pekerja yang sangat baik, sangat tinggi, cepat belajar, dan teman-temannya sangat-sangat diberkati dengan apa yang dia kerjakan. Ya, dia menjadi orang yang sangat-sangat memberi teladan bagi orang lain. Nah, menurut saudara, mana yang baik? Yang A atau yang B? Sama-sama cinta Tuhan, tetapi dari sikap kerjanya, kualitas kerjanya berbeda. Saudara, ini yang membuat kehidupan orang itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu dari mana? Kualitas kerja kita. Nah, saudara bayangkan jika saudara mempunyai teman seperti itu, yang A atau yang B. Apa yang saudara akan pilih? Apa yang saudara akan lihat? Yang A sebagai terang atau mungkin yang B yang saudara lihat? Saya percaya yang B bisa menjadi terang. Kenapa? Karena kualitas kerja itu saudara mempunyai peranan yang besar sekali dalam keberhasilan kita memenangkan marketplace kita. Saya ulangi lagi. Kualitas kerja kita mempunyai peranan yang besar sekali dalam keberhasilan kita memenangkan marketplace kita. Amin. Kalau saudara nggak punya kualitas kerja, walaupun saudara anak Tuhan, saudara nggak akan bisa memenangkan orang lain. Saudara nggak akan bisa menjadi saksi orang lain. Ya, selalu buat kesalahan, selalu tidak ada hasil yang dicapai, selalu bikin susah, bikin bangkrut perusahaan, bikin masalah dalam perusahaan, bikin masalah dalam pekerjaan. Saya percaya orang akan melihat kita dengan sebelah mata. Dan waktu saudara ngomong tentang Tuhan, orang akan bilang gini, Allah bullshit loh. Lo ngomong tentang Tuhan, hasil kerjamu kayak gini. Makanya gak jarang orang bilang gini, gak usah ngomong-ngomong Tuhan deh, buktikan aja lewat kehidupanmu. Kenapa? Kita banyak orang, saya bilang tadi dari awal, orang Kristen itu banyak jago ngomong, tapi gak ditunjukkan lewat sikap kerja. Amin. Haleluya. Saudara, kalau hasil kerja saudara hanya menimbulkan masalah yang harus dibersihkan oleh orang lain, siapa yang mau mendengar saudara? Siapa yang mau mendengarkan cerita kita tentang Yesus? Gak ada. Gak ada saudara. Persepsi yang muncul malah akan berkata apa? Mereka akan berkata gini, pengikut Yesus payah. Pengikut Yesus, kenapa? Kualitas kerjanya gak ada. Ya. Nah, kenyataan pahitnya adalah saudara, orang dunia itu tidak peduli saudara itu punya pesan apa sebelum Anda membuktikan kompetensi Anda. Saya ulang sekali lagi, orang dunia itu nggak peduli saudara, nggak peduli
Ya, orang dunia itu tidak peduli. Ya, apa yang saudara mau sampaikan, pesan apa yang saudara mau katakan. Tapi kalau saudara nggak punya bukti kompetensi dalam bekerja, orang tidak akan membuka mata melihatnya. Dan orang tidak akan mendengarkan kita. Tapi kalau kita punya kompetensi, kita punya keunggulan, kita punya kualitas yang luar biasa, saudara ngomong apa orang dengar. Karena dia lihat ada nilai lebih, ada sesuatu yang dia bisa belajar dari saudara. Amin. Haleluya. Ya. Nah karena itu saudara, ketika kita bekerja, ayo kita bekerja dengan kualitas. Ya, bekerja dengan kualitas, bekerja dengan tekun. Haleluya. Jangan jadi anak Tuhan kerja malas-malasan, asal-asalan. Ah, ya apa-apa, yang penting saya berdoa, saya berdoa. Saudara rajin berdoa tapi tidak rajin bekerja, itu tidak seimbang. Sebab saya percaya Tuhan itu memberkati kita pada waktu kita bekerja. Amin. Waktu yang Tuhan berikan pada kita kan semuanya sama. Mau orang itu percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan sama kita semua sama. 24 jam, betul? 24 jam itu dibagi 3. 8 jam pertama itu untuk kita tidur, istirahat. 8 jam yang kedua dipakai untuk apa? Untuk bekerja. 8 jam yang ketiga itu bebas, saudara. Saudara bisa atur waktunya untuk keluarga, untuk ibadah, untuk jalan-jalan. Itu kan semua sama. Nah, tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Apakah kita mau menggunakan waktu yang ada di dalam bekerja dengan kualitas yang baik dan dengan ketekunan? Kalau tidak, nggak akan bisa berhasil, saudara. Kunci mengerjakan sesuatu dengan kualitas dan tekun itu adalah apa, saudara? Dengan selalu mengingat bahwa kita melakukannya untuk apa? Untuk diri, bukan melakukannya untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu memberi yang terbaik lewat pekerjaan kita. Karena kita melakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Ada pimpinan atau tidak ada pimpinan, ada yang perhatikan atau tidak yang perhatikan, kualitas kita tetap yang terbaik. Amin. Mutu itu selalu mengangkat orang. Saudara gini, kalau saudara punya kualitas, saudara punya mutu, saudara tekun, orang akan cari saudara. Betul? Kenapa orang berani beli barang mahal? Karena kualitas. Tapi kalau barang itu nggak berkualitas, diobral murah pun juga nggak akan orang mau ambil. Karena begitu pakai 2 minggu kemudian rusak lagi. Daripada keluar uang bolak-balik, mendingan beli yang sekalian mahal tapi bisa awet untuk selamanya. Orang lebih cari kualitas. Dan kalau saudara, anak-anak Tuhan punya kualitas, dimanapun saudara berada, orang akan cari saudara. Amin. Iya. Dan kalau saudara punya kualitas, orang berani bayar saudara lebih. Saudara kerja jasa misalnya, saudara punya kualitas, saudara misalnya punya kerja jasa apa? Tukang bersihkan AC. Saudara kerjanya, banyak orang punya kerja yang sama, tukang bersihkan AC. Tapi kalau saudara punya kualitas dalam bekerja, hasilnya luar biasa, mutunya luar biasa, orang cari saudara. Bayarnya mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus. Ada satu dulu jemaat di Rock, ya sekarang ikut Pak Ishak juga. Itu saya jadi langganan tukang AC sama dia. Dia kalau kerja bagus, saudara. Ya. Dan saya selalu pakai dia sampai hari ini. Dulu awal-awal datang orang-orang, aduh, sering harus tambah freon lah, Saya pikir, masa sih tambah freon setiap nyuci? Tapi sama dia ini nggak pernah tambah freon, saudara ya. Sudah itu dibersihin seluruhnya, dibuka rapi-rapi, dibersihin dari awal. Sudah, dingin benar, saudara. Saya lihat kerjanya bagus. Dan ya saya pikir-pikir mahal sedikit nggak apa-apa, tapi kualitasnya baik. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara punya kualitas yang baik, orang cari saudara. Amin. Gak usah takut, aduh Pak saya gak ada pekerjaan. Kualitasmu ada, orang cari. Orang boleh punya usaha yang sama, bekerja dengan pekerjaan yang sama. Tapi nilai itu ditentukan dengan kualitas kita. Amin. Waktu kita punya kualitas tekun di dalam bekerja, maka itu adalah sesuatu yang terbaik.
yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan orang akan berkata begini, benar dia, ikut dia aja, percaya dia. Dia itu kalau ngomong betul karena dia juga lakukan. Jangan cuma ngomong tapi lakukan. Tapi waktu kita ngomong, orang lain melihat kita punya kelakuan, orang lain akan percaya. Dan waktu kita ngomong tentang Yesus itu luar biasa, Yesus yang menolong aku, Yesus yang luar biasa dalam hidupku, orang percaya. Karena ada kualitasnya, ada hasil yang dikerjakannya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam pekerjaan kita? Yang ketiga adalah bekerja bersama Tuhan. Kalau tadi kita bekerja dengan jujur, tulus hati, lalu bekerja dengan kualitas, bekerja dengan tekun, tapi jangan lupa juga libatkan Tuhan yang terakhir. Amin. Sebab kalau saudara nggak melibatkan Tuhan, nggak akan berhasil. Alkitab berkata berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Amin. Yusuf berhasil karena apa? Karena dia disertai Tuhan dalam kehidupannya. Yusuf itu bukan orang yang pinter sekolah, dia gak pernah mengecap pendidikan sekolah. Gak pernah belajar politik, gak pernah belajar ilmu ekonomi, saudara. Tapi saudara lihat bagaimana setiap yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Setiap apa yang dibuat oleh Yusuf selalu berhasil. Ya, bahkan waktu dia dipercaya Firaun untuk menjadi kepala bulog, saudara ya. Itu kelaparan yang pertama kali selama 7 tahun masa kelaparan dia bisa mengatur demikian rupa. Ya, stok barangnya itu bisa stabil, ya, masyarakat satu kota Mesir itu bisa terjamin hidupnya, tidak kurang makan, saudara. Itu dia belajar dari mana? Dari Tuhan. Sebab apa? Alkitab berkata apa saja yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Tuhan menyertai Yusuf. Waktu saudara menyertakan Tuhan dalam pekerjaanmu, saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Kerja dengan otak penting. Kerja dengan tekun penting, kerja dengan kejujuran integritas penting, tetapi tanpa Tuhan gak akan berhasil apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya mengandalkan Tuhan, kita akan melihat hasil yang baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, kita harus mengembangkan sikap berserah kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan. Banyaklah berserah, banyaklah mengandalkan Tuhan di dalam melakukan setiap pekerjaan. Jangan waktu jalan buntu baru cari Tuhan. Waktu saudara mau melakukan sesuatu, coba libatkan Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu, Tuhan saya mau lakukan kerja ini. Tuhan tolong kasih saya hikmat. Kira-kira ini Tuhan setuju enggak? Kira-kira ini Tuhan berkehendak enggak? Amin. Kita ini kadang-kadang manusia selalu ambil alternatif sendiri, Tuhan dijadikan apa? Jalan alternatif. Nanti kalau sudah ketemu jalan buntu, baru cari Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhannya bukan orang Ambon atau orang Papua ya saudara ya. Kalau Tuhannya orang Ambon atau orang Papua langsung dimarahin kita saudara ya. Tapi Tuhan itu penuh kasih, sekalipun kita salah, Tuhan tetap mengampuni dan menunjukkan jalan bagi kita. Amin. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar menjadi orang yang selalu mengikut sertakan Tuhan. Ya, bekerja bersama Tuhan. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Jika saudara sebagai pemimpin, kita harus selalu mengingat bahwa masih ada juga Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara jadi pemimpin, jadi bos, jangan sombong juga. Harus libatkan Tuhan. Jangan mentang-mentang jadi atasan, wah semena-mena. Sama bawahan, bawahannya ditekan karena saya atasan. Saudara, saya mau kasih tahu ya, atasan itu di Pasar Senen Jakarta, Mangga 2 diobral 103, saudara. Ya, atasan. Ya. Nah kalau saudara jadi atasan gak usah lah sombong. Ya, kalau jadi atasan tetap harus menghormati yang di bawah, karena kita tahu saya atasan, masih ada atasan lagi yaitu Tuhan. Amin. Ini harus kita pahami. Sehingga saudara sebagai bawahan, saudara bisa menjadi berkat. Saudara juga sebagai pemimpin, sebagai atasan, saudara juga bisa menjadi berkat dimanapun saudara berada. Waktu kita bekerja bersama-sama, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat melalui kehidupan pekerjaan kita. Karena itu saudara, kunci keberhasilan kita bukan pada posisi kita, tetapi karena penyertaan dan berkat Tuhan.
Ada banyak orang awalnya posisinya baik, tapi karena dia nggak menyertakan Tuhan hancur. Bahkan tragis. Tapi orang yang dari awal dia menyertakan Tuhan, mungkin naiknya pelan-pelan, tetapi ujung kehidupannya dia selalu melihat kebaikan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada orang yang bekerja dengan cepat hasilnya kaya, karena dia menghalalkan segala cara tanpa menyertakan Tuhan. Mungkin kelihatannya sukses, tapi kita lihat akhir hidupnya tragis. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia selalu menyertakan Tuhan. Orang melihat dengan sebelah mata, tapi akhir hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena itu saudara, jangan bangga dengan posisimu, tapi banggalah ketika engkau disertai oleh Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang berbeda. Keberhasilan kita dalam bekerja, saudara, terletak pada rasa syukur dan pertolongan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi rasa syukur karena kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pertolongan Tuhan itu diberikan kepada kita. Waktu saudara lagi bingung, gak tahu harus buat apa, percaya. Waktu saudara menyertakan Tuhan, ada pertolongan yang Tuhan berikan. Haleluya. Amin. Saya punya teman dulu di Surabaya, saudara. Dia buka butik cukup terkenal di Surabaya. Dia buka di TP, di mall, dan beberapa mall besar di Surabaya. Satu kali dia mencoba waktu timur-timur keluar dari Indonesia, dia pergi merintis pekerjaan di sana jadi pemborong. Waktu dia ke sana, saudara, dia bilang, wah enak kerja di sana, dapatnya dolar. Dia bawa ke sana, dia kerja di sana, saudara tahu, nggak lama dia habis-habisan di sana. Hasilnya pertama bagus, nggak lama kemudian habis, dia bangkrut, dia menyesal. Kenapa? Dia bilang, aduh saya minta ampun, saya bekerja dengan emosional, saya bekerja dengan ambisi, saya tidak tanya Tuhan. Akhirnya dia mulai aktif lagi dengan pekerjaan butiknya dia, dan itu yang diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh menambah pekerjaan, boleh. Tapi kalau itu yang dari Tuhan, pasti berkatnya akan tetap. Tapi kalau bukan dari Tuhan, jangan coba-coba, saudara. Karena itu coba banyak menyertakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, saya punya teman, saudara, di Surabaya, pergi ke Kupang. Dia mau usaha ini, rumput laut. Sudah keluar modal banyak, rumput laut, ya, di Kupang. Dia sudah beli lahan, sudah beli bibit, begitu mau panen habis semua total. Karena apa? Ambisi. Dia pulang, dia bilang gini, aduh saya minta ampun sama Tuhan, saya ambisi. Karena mau mendapatkan lebih, karena dia pikir wah ini peluang bisnis yang baik, dia gak tanya Tuhan lagi. Ya, nah banyak kita kayak gitu kan, sudah mentok baru aduh Tuhan, yang puji Tuhan lah, Tuhan itu masih mengampuni kita. Tapi saudara, sebelum itu terjadi, mari kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bekerja, libatkan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita melibatkan Tuhan, saudara akan dituntun di dalam kebenarannya. Langkah demi langkah yang saudara jalani itu adalah langkah mujizat. Bersama dengan Tuhan, saudara melangkah. Bersama dengan Tuhan, saudara melangkah. Dan setiap langkah yang saudara jejaki, yang saudara lewati, itu adalah langkah-langkah mujizat. Karena Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Saya harap ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Jadilah berkat di dalam pekerjaan saudara. Ya, karena ladang tempat saudara bekerja itu adalah ladang untuk saudara bisa menuai jiwa-jiwa. Amin. Jadi berkat lewat kehidupan pekerjaan kita, bagaimana caranya? Saudara harus bekerja dengan jujur dan tulus hati. Yang kedua, saudara harus bekerja dengan kualitas dan dengan tekun. Dan yang ketiga, saudara bekerja harus melibatkan Tuhan. Bekerja bersama dengan Tuhan. Amin. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Kina mata karalabasyang karalabata. Berapa banyak di antara saudara hari-hari ini, saudara mungkin bergumul untuk pekerjaanmu. Datang sama Tuhan. Minta Tuhan pimpin. Libatkan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Tuhan mau kita dimanapun berada dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan.
kita bisa menjadi berkat dan menjadi terang di sana. Lewat etos kerja kita, lewat cara kita bekerja dengan jujur dan tulus hati, bekerja dengan kualitas dan tekun, bekerja dan bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan gak mau kita cuma pandai di dalam gereja, ngomong tentang Tuhan hebat, tapi di marketplace kita gak berdampak. Tuhan mau kita berdampak di dalam marketplace kita, menunjukkan kualitas kerja kita, menunjukkan hasil yang kita kerjakan, dan orang akan melihat Kristus lewat kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama menjadi doa kita. Kami jemaat KWFC menyembah Engkau Yesus, menyembah Engkau Yesus, Allah yang mulia. Harta kata tak sebanding membalas kebaikanmu. Hanya tubuh, jiwa, dan rohku persembahkan padamu. Ini aku, ini kami, utuslah kami jadi duta kerajaanmu, melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti Yesus. Sekali lagi, kami jemaat KWFC datang telah jiwa dan ruhku persembahkan padamu. Ini kami, utuslah kami jadi duta kerajaan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti. Sekali lagi, ini kami, utuslah kami jadi duta kerajaan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti harta dunia, harta dunia ku tinggalkan untuk mengiring-Mu. Oh, oh, ini kami, utuslah kami jadi duta melakukan kehendak-Mu.
Jadikan kami seperti, jadikan kami, jadikan kami seperti Yesus. Haleluya. Ini doa dan kerinduan kami. Jadikan kami seperti Engkau Tuhan, untuk menjadi berkat di kota di mana kami berada, menjadi berkat di marketplace di mana kami berada. Akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu ke surga dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai saudara, mulai hari ini sampai Maranatha, hingga Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, mengangkat saudara dan saya saleh-salehnya untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita yang berkemenangan dan sudah diberkati, percaya bersama, katakan amin.